Karena kita memang sadar akan kebutuhan tersebut. Ya. Kita mulai daripada cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Betul. Kita berkumpul di sini karena daya kuasa cinta kasih Tuhan yang mempertemukan kita. Dan karena itulah juga kita bertemu untuk menghayati, untuk berbagi, untuk saling memberi dan saling menerima dari apa yang dikatakan kasih tersebut. Kalau berbicara tentang kasih, tentu katakan kasih menggerakkan persaudaraan. Betul. Tidak ada kebersamaan, tidak ada persaudaraan tanpa kasih. Ya. Yang ada mungkin orang bersama-sama bisa, tapi belum tentu ada kebersamaan. Ya. Orang bisa bersama-sama di kereta api, bisa bersama-sama di kota, ya, bisa bersama-sama di tempat hiburan, tapi belum tentu ada kebersamaan. Mengapa? Karena tidak ada cinta kasih, tidak ada kepedulian, tidak ada komunikasi, tidak ada ikatan, ya, tidak ada hubungan apapun. Hanya mereka kebetulan bersama-sama. Ya. Jadi jangan sampai kebersamaan kita di rumah berubah menjadi bersama-sama saja. Ya. Jangan sampai kebersamaan kita di rumah yang tadinya makan bersama menjadi sama-sama makan. Sama-sama makan saja. Kau makan di dapur, saya makan di sini katanya. Yang penting makan. Sama-sama makan. Tapi tidak lagi yang disebut makan kebersamaan. Tidak lagi kebersamaan. Salah satu hal yang mungkin yang saya maksud mengapa kita membutuhkan hal itu, saya jadi ingat kembali tadi diingatkan apa yang saya katakan di sana. Mengapa senyum itu penting? Tertawa itu penting, kegembiraan itu penting, karena itu adalah energi positif di dalam diri kita. Ya. Kegembiraan itu mengurangi stres. Ya. Kegembiraan itu mengurangi kekuatan penyakit katanya. Kegembiraan itu menghilangkan beban batin. Ya, walaupun masalahnya ada, tapi kalau kita sudah bergembira bersama yang lain, setidak-tidaknya beban kita akan berkurang. Dengan bersama kita bisa bercerita, bisa ngalamin ya Bu ya. Ya. Dengan bersama-sama atau dengan datang kepada teman dan sebagainya, kita bisa katakanlah curhat. Ya, kita bisa berbincang, kita berbicara, kita bisa saling mendengarkan. Apalagi kemudian dilanjutkan doa bersama atau saling mendoakan. Apa yang terjadi sebenarnya dalam situasi macam itu, mungkin kita lupa. Terkadang tanpa sadar setelah berbicara dan berdoa, hati kita merasa longgar, merasa plong, merasa lebih lega. Mengapa? Orang mengatakan demikian, ya. Orang yang pintar, ya, saya nggak pintar ya. Orang pintar mengatakan demikian. Pintarnya ilmu, bukan pintar apa-apa. Ketika orang dengan tulus dan jujur berbicara tentang beban hatinya, maka setelah berbicara, ia akan kehilangan bebannya sebanyak 20%. Lumayan. Kalau hilang 20%, berarti kekuatan saya bertambah 20%. Inilah yang dikatakan mengurangi beban, mengurangi stres, mengurangi apa-apa. Walaupun mungkin masalahnya masih ada, tetapi kita mungkin akan lebih kuat. Kita akan lebih siap, kita akan lebih gagah gitu ya. Apalagi disertai dengan doa. Nah, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Merayakan kemenangan karya penyelamatan Allah bagi kita manusia. Mengapa? Karena Allah peduli pada kita yang berbeban. Allah, Tuhan peduli kepada kita yang seringkali merasa berat dalam hidup ini karena kelemahan, karena kesalahan, karena dosa, karena beban-beban yang lain. Maka Dia mau menjadi Allah yang beserta kita, menjadi Emmanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang ingin menyatakan kasih-Nya secara nyata kepada kita manusia
atau orang-orang yang lemah ini. Dan kasih itulah yang kita syukuri, kasih itulah yang juga hanya menggerakkan tanpa disadari oleh kita. Itulah kasih itulah yang menggerakkan kita untuk bersama-sama, karena di sana kita bisa saling menerima, saling berbagi, dan saling menguatkan. Oleh karena itu, semoga kebersamaan kita ini semakin mengundang yang lain, ya. Semoga nanti di acara kegiatan yang akan datang, satu orang bisa bawa satu teman gitu. Kalau 40 orang yang hadir nanti jadi 80, Pak. Kalau nanti bulan depannya ada kegiatan lagi jadi 160, banyak, nggak masuk nanti di sini. Ya. Tapi itulah mungkin ya, namanya juga upaya ya, namanya usaha. Kita harus berusaha gitu. Bagaimanapun juga. Karena bukan sekedar kita ingin sekedar banyak orang, tapi sesungguhnya yang utama adalah sebetulnya melalui ini kita ingin berbagi, ya. Kita ingin berbagi, terutama berbagi kasih, berbagi gembira dan sukacita. Sebab itulah yang membuat kita mungkin yang dikatakan semakin kita bergembira, semakin banyak senyum, semakin banyak rasa sukacita di dalam hati, maka juga stresnya akan berkurang, ya. Penyakit-penyakit pun akan hilang, ya. Angin pun akan balas katanya. Dan terutama adalah umur kita pun akan semakin panjang katanya. Ya. Maka mari, ya, yang disebut daya-daya atau kekuatan-kekuatan yang positif di dalam keimanan kita senantiasa kita tumbuhkan, kita jaga, kita pelihara, ya, melalui berbagai kegiatan kita yang positif. Kegiatan-kegiatan yang positif itulah yang juga akan menghadirkan energi positif di dalam diri kita. Kalau semakin banyak, maka yang negatifnya akan semakin berkurang. Dengan demikian, maka kita juga akan semakin orang terbuka, ya. Maka itulah mungkin juga dengan kita melaksanakan bahwa kasih Kristus menggerakkan persaudaraan kita, karena bagaimanapun juga adalah kasih itu adalah kebutuhan dasar setiap pribadi, ya. Kebutuhan dasar. Manusia yang kehilangan kasih itu akan menderita, ya. Manusia yang kehilangan kasih itu akan sengsara. Manusia yang kehilangan kasih itu akan kesepian, ya, merasa bahwa dirinya sebetulnya tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa lagi. Maka bahkan kalau tentang kasih ini, kalau saya berdialog dengan orang Buddha, ya, dengan seorang biksu mengatakan, di dalam ajaran Buddha dikatakan demikian, kalau kita cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Tapi orang Buddha mengatakan sesamamu adalah undangan untuk mencintai. Sesama adalah undangan untuk mengasihi. Setiap orang harusnya terundang oleh sesamanya untuk mengasihi. Terundang, ya. Undangan lain itu adalah undangan bagi kita. Orang lain itu adalah kesempatan. Orang lain itu adalah peluang bagi kita untuk berbuat sesuatu yang baik, yang benar, yang dikatakan kasih tersebut. Dan itulah yang akan semakin menumbuhkan, memelihara, merawat, mengembangkan yang disebut dengan persaudaraan tadi, ya. Karena kasih itu universal, tidak mengenal latar belakang, budaya, suku, dan siapapun, bahkan segala makhluk, ya. Anjing pun tahu kalau dikasih, ya, bahkan anjing pun tidak mau dipanggil oleh orang yang tidak menyukai. Heran saya itu, ya. Ya, saya punya seorang teman dalam komunitas pastor, orang bule, tidak suka sama anjing. Anjing saya ditendang gitu. Tapi suatu saat dia melihat saya senang sekali anjing itu main-main. Dia ingin main sama anjingnya. Dibawakan daging, disodorin ke hidungnya, nggak dimakan gitu. Nah, tapi ke orang yang mengasihi, dia sangat tahu. Yesus mengatakan, mari kita bertumbuh, berkembang,
di dalam kasih Tuhan ini, supaya memang persaudaraan dan kebersamaan kita semakin meluas, semakin berkembang, semakin baik, ya. Karena kita merasakan, bisa mengalami dan merasakan, ya, di dalam kasih itulah ada sukacita, ya. Di dalam kasih itulah kegembiraan, di dalam kasih itulah ada juga akhirnya kedamaian di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih. Selamat Natal. Selamat menyambut tahun baru. Semoga makin sehat, makin kuat, makin berkembang persaudaraan kita di dalam komunitas paguyuban Adi Yusua ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.